Apakah gara-gara pakai sarung tanpa celana HTD murtad? Sebenarnya bukan murtad ya, HTD jadi Kristen ya. Apakah gara-gara pakai sarung tanpa celana HTD ini pindah jadi Kristen gitu aja deh. Bapak Ibu Saudara, saya ketemu teman lama. Teman lama itu teman SMA ya, Bapak Ibu Saudara. Dia cerita, Hen, kamu dulu kan jadi Kristen itu kamu kan cerita gara-gara sarung nggak pakai celana ya. Apakah kamu itu memang memang pindah dari agama lama ke Kristen itu gara-gara pakai sarung nggak pakai tanpa celana, Hen, katanya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah cerita kepada sahabatku ini anak SMA ya, di sana di daerah Jogja sana ya. Saya cerita, aku ini dulu salah satu pemicu, sekali lagi ya, salah satu pemicu kenapa saya itu pindah dari keyakinan lama menjadi Kristen ya. Salah satunya pemicunya adalah pakai sarung tanpa celana. Saya waktu itu umur 15-16 ya, sudah SMP mau masuk ke SMA. Setiap saya pakai sarung untuk ibadah, saya nggak pernah pakai celana. Untuk ukuran saya, umur 15-16. Lalu yang jadi imam biasanya namanya Pak Ambiah. Orangnya sudah tua tentu saja. Mungkin sekitar 50 begitu ya. Pak Ambiah ini seorang PNS, pegawai negeri sipil. Jadi dia termasuk yang dijadikan itulah pemimpin gitu. Jadi setiap itu yang jadi imam dia. Suatu saat ya ketika dia itu jengking gitu ya, ternyata dia juga nggak pakai celana. Ya entah bagaimana tersingkap, dia juga ketahuan nggak pakai celana. Tak pikir cuman saya doang yang masih berumur 15-16 tahun. Dia yang udah umur 50 pakai sarung, mimpin itu. Ternyata nggak pakai celana juga. Lalu saya berpikir waktu itu. Saya berpikir ya, kenapa ya orang tua-tua itu nggak pakai? Jangan-jangan semua nggak pakai celana ini, gitu ya. Ya, ya makanya sekarang ini setiap saya lihat orang pakai sarung, yang terpikir di saya itu pakai celana nggak ya dia, pakai celana nggak ya dia, gitu. Ya, saudara-saudara ya. Dan saya sekarang udah umur 60. Saya sering pakai sarung juga walaupun sudah jadi Kristen. Dan bisa dipastikan ketika saya pakai sarung, saya tidak pakai celana. Untuk mengingat ya, untuk mengingat. Ya. Tapi apakah saya tobat gara-gara pakai sarung tanpa celana? Ya. Tidak juga ya. Saya menerima suara langsung, mendengar suara langsung. Kamu ikut aku, lalu aku rebah. Itu suara siapa? Suara Yesus pasti. Bukan suara malaikat. Loh, kalau suara malaikat, tante saya nggak denger geledek. Ini persis seperti yang didengar oleh Paulus. Ya. Cuman Paulus lihat cahaya, kalau saya nggak lihat saya cuman dengar kamu ikut aku, lalu aku jeglek gitu, ngegeledak gitu. Ya, terus sebentar gitu, hanya beberapa detik saya sadar saya karena ini rumah terkunci, belum kuncinya, mama saya lagi pergi entah kemana itu ya, ya mungkin ke warung atau kemana dikunci rumahnya. Saya mampir ke tempat tante. Ya, tante itu ngomong, ini jam segini jam 3 sore terang benderang gini kok ada geledek. Kapan tante? Barusan tuh beberapa menit lalu. Saya langsung kepikir itu waktu aku roboh. Perintahnya adalah kamu ikut aku. Tidak pernah saya mendengar kamu ikut ke gereja itu, atau kamu ikut pendeta itu, atau kamu ikut romo itu. Tapi kamu ikut aku. Saya perlu 35 tahun untuk jawabannya, yaitu ternyata saya disuruh ikut Yesus. Seperti yang saya lakukan 5,5 tahun lalu. Saya keluar dari semua sinode-sinode yang itu ya, dan semua pengajaran Tritunggal Maha Sesat itu ya. Saya penyembah Yesus Kristus, saya jadi Kristen yang murni Alkitabiah. Lalu kemarin ketemu sama temanku itu. Hen, gimana Hen cerita pakai sarung tanpa celana gitu. Ya ngakak-ngakak aja saya sama temanku, teman SMA ya. Jadi sampai hari ini Pak, saya kalau lihat orang sarungan itu pasti terpikir oleh saya, dia pakai sarung nggak ya, pakai celana nggak ya kira-kira ya. Ya karena dulu pengalaman kami
Ya itu Pak Imamnya saja, yang imam namanya ya itu pun ternyata nggak pakai celana juga. Tak pikir hanya anak-anak kecil aja. Ya itu sekedar cerita humor. Tapi ya Allah memakai banyak cara seperti itu sehingga saya kalau lihat sekarang orang pakai sarung gitu, terpikir oleh saya dia kira-kira pakai celana apa enggak ya? Seperti itu ya. Gimana Pak? Mau komen? Sama Pak Atidi, aku juga nggak pakai celana, nggak usah malu-malu. Sekarang pun saya masih suka pakai sarung loh, ya. Dan dipastikan kalau saya pakai sarung pasti tidak pakai celana. Ya begitu ya sahabat-sahabatku ya. Oh ya, iya biasanya SMA malah lebih berkesan ya, apa persahabatan zaman SMA kan biasanya kan itu satu satu ring wilayah tertentu saja, hanya satu kabupaten begitu. Saya dari Kulon Progo. Kulon Progo itu daerah minus dulu. Dulu daerah minus ya. Tapi sekarang udah oke karena ada bandara toh di Kulon Progo Yogyakarta ya. Sekarang sudah lumayan maju lah ya. Kami masih masih ada di sana, orang tua kami masih di sana. Masih di daerah situ ya, daerah dekat bandara situ ya. Teman-teman saya juga banyak yang pada di Jakarta, kalau ketemu ya ceritanya itu pasti ceritanya itu Hen nganggu sarung ranggu katok. Seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.